5 tahun, kemudian di perusahaan pelayaran 5 tahun. Itu berkaitan dengan kegiatan perawatan reparasi kapal. Setelah 10 tahun, kemudian saya mengabdi ngajar ke UPN. Nah, ini sistem dan perlengkapan kapal ini kan bobot SKS-nya 3. Kemudian di sini kita ada kontrak perkuliahan. Ini sudah saya upload di e-learning ya. Jadi nanti masing-masing mahasiswa itu bisa buka e-learning mahasiswa. Nanti bisa dilihat. Di situ ada kontrak perkuliahan, kemudian satuan acara perkuliahan. Dalam satuan acara perkuliahan itu akan dijelaskan pokok-pokok bahasan yang akan nanti disampaikan pertemuan pertama sampai pertemuan 14. Jadi ada 14 kali pertemuan, sedangkan 2 pertemuan lainnya itu adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, ujian tengah semester dan akhir semester juga dilakukan secara virtual, jadi secara daring. Nanti biasanya soalnya itu kita sampaikan melalui e-learning. Jadi nanti soal itu akan kita upload ke e-learning, mahasiswa mengerjakan, kemudian nanti dikumpulkan ke e-learning juga. Nanti dosen pengampu itu dia akan buka. Nanti akan dia lihat jawaban dari mahasiswa untuk diperiksa pekerjaannya. Sudah bisa buka e-learning untuk mahasiswa? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya, berarti ya lancar ya. Nah, sekarang kita lihat manfaat mata kuliah. Nah, ini kita tahu manfaat dari mata kuliah sistem perlengkapan kapal itu agar mahasiswa bisa memahami pentingnya kelancaran kegiatan pengoperasian kapal. Selain itu untuk menunjang perencanaan kapal. Nah, perencanaan kapal ini ada yang namanya bagian perancangan rencana umum. Jadi sistem perlengkapan kapal itu diketahui oleh mahasiswa karena nanti pada saat gambar rencana umum harus tahu ini ada yang masuk ya, agak susah. Jadi saya ulangi, jadi harus mengetahui sistem perlengkapan nanti pada saat kalian dapat perancangan kapal yang ada kaitan dengan pembuatan rencana umum. Nah, rencana umum ini nanti akan memperlihatkan semua perlengkapan kapal. Jadi perlengkapan kapal itu ada namanya perlengkapan sistem rantai jangkar, kemudian ada sistem rantai jangkar itu kalau nggak ada rantai jangkar berarti kapal nggak bisa operasi. Jadi tujuannya tadi adalah pentingnya untuk kelancaran kegiatan pengoperasian kapal. Jadi bukan hanya lambung kapal saja yang dirancang, tapi sistemnya juga harus kamu rencanakan. Nah, sistem rantai jangkar itu misalnya kalau kapal itu berlayar tidak ada jangkar, atau mungkin karena satu dan lain hal jangkarnya itu putus, itu nanti kesulitan pada saat kapal
berlabuh atau kapal eh, eh, tambat ya di pelabuhan. Biasanya kalau kapal itu kalau mau masuk di pelabuhan biasanya labuh dulu di luar, di situ dia lego jangkar. Nah, kalau tidak ada jangkar itu berarti nggak berani di apa kapalnya labuh karena nanti itu kapal itu akan dibawa sama arus. Jadi jangkar itu penting. Kemudian ada namanya sistem line handle, sistem tali temali. Nah, sistem tali temali ini nanti pada saat kapal berlabuh, setelah sandar di pelabuhan, itu sistem mereka menggunakan sistem tali temali untuk bisa mengikat kapal di pelabuhan. Kemudian ada lagi yang namanya deck machinery. Deck machinery itu mesin-mesin di geladak. Mesin-mesin di geladak itu misalnya di depan rantai jangkar ada mesinnya, namanya windlass. Mesin untuk menggerakkan, menaikkan dan menurunkan rantai jangkar. Itu mesinnya itu ada di daerah haluan atau daerah forecastle deck. Tahu forecastle deck? Deck akil. Geladak di haluan namanya deck. Deck akil atau yang bahasa Inggrisnya kita sebut forecastle deck. Udah diajarin belum di teori bangunan kapal? Pernah dengar nggak? Pernah Pak. Pernah Pak. Nah, itu geladak di haluan. Jadi biasa ada geladak utama, kita jalan ke depan, ada tangga naik, ada satu geladak di bagian depan, itu namanya geladak akil atau forecastle deck. Nah, di situ ada satu mesin geladak namanya windlass. Wind itu yang nanti digunakan untuk menaikkan dan menurunkan jangkar dan rantai jangkar. Itu nanti akan diajarin bagaimana sistem kerja apa namanya rantai jangkar. Kemudian di tengah kapal ada mesin. Nah, kalau misalnya itu kapal general cargo, nanti ada mesin untuk menggerakkan peralatan bongkar muat. Dia ditempatkan di tengah kapal, di dek bagian tengah. Jadi mesin itu digerakin. Kalau kalian pernah lihat peralatan bongkar muat kapal kargo itu untuk mengangkut muatan dari dan keluar palka itu menggunakan bom, perlengkapan bongkar muat bom. Nah, itu digerakin sama mesin. Jadi mesin itu ada di bagian tengah kapal di atas geladak kekuatan. Kemudian ada satu belakang di mesin lagi, itu namanya mooring. Jadi mooring itu digunakan untuk menarik tali. Jadi winch di haluan juga selain berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan jangkar, dia juga digunakan untuk menarik tali. Tali kalau ditarik sama kru kapal itu nggak kuat. Talinya agak besar diameter, kalau ditarik sama kru ya. Jadi dibantu sama mesin itu. Jadi mesin di haluan sama mesin di depan namanya mooring itu. Di belakang namanya mooring itu dibantu dengan mesin. Jadi mesin buritan ya. Nah, kemudian ada yang namanya sistem kemudi. Bagaimana sistem kemudi dari anjungan? Sudah pernah lihat bangunan atas ya, rumah kemudi. Setiap kapal punya rumah kemudi. Rumah kemudi itu sebagai ruangan untuk eh, eh, itu semacam dashboard kayak di mobil itu, komando untuk menggerakkan kapal dari anjungan. Jadi steeringnya ada di rumah kemudi. Jadi bagaimana dia hubungkan dari sistem kemudi itu dari rumah kemudi sampai dengan yang namanya di daerah buritan itu
ada daun kemudi. Pernah lihat daun kemudi? Di gambar atau di Pernah, Pak. daun. Pernah, Pak. Nah, daun kemudi itu kan kita tidak bisa lihat karena dia terendam dalam laut. Jadi kalau misalnya kapal itu belok kiri atau belok kanan, cikar kiri, cikar kanan, itu nanti daun kemudinya akan bermain, dia akan bergerak kiri dan ke kanan. Jadi nanti itu gerakan kiri kanan itu digerakin dari anjungan. Sistem kemudi itu menggunakan hidrolik. Jadi digerakin dari anjungan. Jadi kalau biasa nakoda bilang cikar kiri, itu jurumudi itu dia akan putar itu steering itu ke kiri. Nah, nanti daun kemudi ini akan bergerak kemana? Digerakkan karena ada sistem hidrolik. Nah, itu gambaran awal aja. Kemudian ada namanya sistem propulsi. Sistem propulsi itu adalah sistem dari propeller, kemudian dia menggunakan sistem transmisi, kemudian sampai ke mesin induk. Jadi mesin induk, sistem propulsi, kemudian sampai ke propeller. Itu sistem propulsi. Sistem propulsi itu untuk menggerakkan kapal. Menggerakkan kapal sesuai dengan kecepatan maupun tahanan yang sudah diperhitungkan dalam perencanaan. Jadi kapal itu bisa maju dengan tahanan kapal yang ada karena ada sistem propulsi itu. Jadi direncanakan. Itu semua lewat perencanaan. Nanti dalam perencanaan kamu ada hitung tahanan dan propulsi. Kemudian yang berikut perlengkapan keselamatan. Nah, ini tak kalah penting perlengkapan keselamatan karena kalau perlengkapan keselamatan itu tidak terpenuhi di kapal tidak bisa beroperasi karena itu menyangkut keselamatan penumpang maupun keselamatan muatan. Jadi kapal itu berlayar kan dia membawa muatan. Nah, perlengkapan keselamatan itu macam-macam. Ada yang namanya apa ya? Rescue boat. Rescue boat itu skoci. Kemudian ada yang namanya life buoy. Ada yang namanya life raft. Ada yang namanya juga perlengkapan pemadam kebakaran dan sebagainya. Ada namanya life jacket. Itu nanti akan dibicarakan dalam kegiatan pertemuan yang akan datang. Ini hanya saya sekedar pengenalan secara umum saja. Jadi perlengkapan keselamatan itu, kalau ring buoy itu, kalau kita lihat di kapal itu, dia apa namanya kayak cincin itu, bentuknya bulat. Sudah pernah lihat? Belum ya? Belum, Pak. Kemudian life jacket itu alat bantu untuk pada saat kapal mengalami SOS, krunya pada saat turun ke laut itu harus gunakan baju karena itu dia berfungsi sebagai daya apung. Jadi yang nggak bisa renang kalau pakai life jacket itu nanti bisa terapung. Kemudian ada komponen-komponen perlengkapan navigasi, komunikasi, navigasi. Kapal tidak bisa jalan kalau tidak ada perlengkapan navigasi. Lampu-lampu navigasi kalau tidak nyala berarti kapal nggak bisa jalan. Kemudian ada komunikasi, ada radio segala macam. Kemudian ada radar. Kemudian ada GPS. Pernah dengar GPS? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Kalau dulu GPS kalau tidak ada, biasanya uji coba kapal itu cara dia cari tahu kecepatan kapal itu biasa eh, ada satu orang yang ditempatkan di haluan, satu orang yang ditempatkan di belakang, kemudian kita melempar benda. Nanti benda itu bergerak dari orang depan ke orang belakang, waktunya berapa menit, baru dihitung kecepatan. Karena kecepatan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu ya.
Jadi pada saat dia lempar, stopwatchnya dihidupkan. Sampai benda itu berada di orang di belakang, stopwatch dimatiin berapa detik gitu. Nah, kemudian kita ukur jarak antara orang depan sama orang belakang berapa meter, maka kita bisa menentukan kecepatan kapal. Jadi pada saat itu kapal bergerak dengan eh, apa kondisi mesin maksimum. Jadi kondisi maksimum supaya kita bisa mencari tahu kecepatan kapal. Tapi karena sudah ada GPS, kita tidak perlu lakukan itu lagi. Tinggal kita lihat di GPS saja. Pada saat kapal bergerak full, kita bisa lihat kecepatan di GPS berapa knot. Ya. Kemudian komponen sistem derrick bom ini itu komponen peralatan bongkar muat, khususnya untuk kapal-kapal barang. Karena derrick bom ini salah satu kekhususan untuk kapal-kapal general cargo yang terdiri dari bom, masnya, kemudian ada hooknya, hook pengait untuk angkut muatan itu. Kemudian ada yang namanya topping blok, apa namanya, blok-blok untuk laluan tali wire rope-nya itu, karena kalau tidak ada topping blok atau blok-bloknya itu gerakannya agak berat. Gerakan sway untuk ke kiri dan ke kanan dari batang muat itu agak 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 keras, agak berat karena apa tidak menggunakan blok itu. Jadi dengan menggunakan blok itu agar gerakan bom kiri kanan itu bisa lebih mudah. Kemudian McGregor ini komponen tutup palka. Komponen tutup palka itu semacam ponton yang dibuat dari plat, bentuknya kayak kotak. Jadi nanti diatur-atur di atas, namanya apa ya? Ambang palka itu. Jadi kalau kapal barang kelihatan bagian tengah itu ada kosong. Nah, itu ada ambang palka. Nah, itu biasa ponton-ponton itu ditaruh di atas apa? Ambang palka itu. Tapi harus kedap. Jadi jadi konstruksinya sedemikian rupa sehingga hubungkan ponton satu dengan ponton lain itu kedap terhadap udara, kedap terhadap air pada saat kondisi hujan misalnya, atau karena ada gelombang yang bisa naik di atas kapal dek, dia harus kedap. Jadi nanti hubungan ponton satu dengan ponton lain itu dia gunakan rubber apa ya, karet. Itu nanti akan dijelasin disertai dengan gambar-gambarnya. Kemudian ada ventilasi udara. Ventilasi udara itu semua ruangan harus punya ventilasi udara. Jadi kalau kamu nanti lihat di kapal ada semacam pipa yang ujungnya dibelokin, itu adalah ventilasi udara. Kalau di kamar mesin itu tidak gunakan pipa, tapi dia gunakan eh, apa ya, exhaust. Jadi exhaust yang satu dia tekan udara ke dalam, exhaust yang satu dia tarik keluar. Jadi kalau di kamar mesin itu dengar bunyi, banyak bunyi suara, salah satu diantaranya itu adalah exhaustnya itu untuk tekan dan narik udara supaya temperatur kamar mesin bisa dipertahankan. Kemudian komponen perlengkapan keselamatan tadi sudah, komponen sistem navigasi komunikasi ini. Nah, kemudian ada perlengkapan outfitting. Mungkin perlengkapan outfitting ini kalau salah satu contoh perlengkapan outfitting misalnya biasa kalau kamu lihat di kapal itu ada apa ya, pembuangan gas buang dari mesin induk, mesin bantu itu. Kalau lihat di atas kapal kan ada asap keluar itu pembuangan gas. Nah kalau ada asap keluar, kamu lihat ada satu kotak di situ.
yang dia melindungi pipa gas buang itu namanya funnel. Funnel itu adalah semacam kotak untuk melindungi pipa gas buang. Kemudian mungkin juga ada pintu-pintu. Semua pintu kapal itu mulai di atas main deck itu harus pintu kedap. Tidak boleh terbuat dari bahan kayu, semua dari bahan baja. Kemudian dikasih lapisan karet supaya kedap. Itu maksudnya menghindari pada saat kapal itu tenggelam, jangan air bisa masuk kemana-mana. Pintu kedap. Kemudian ada lagi yang namanya eh, manhole. Manhole itu kayak misalnya di tangki-tangki double bottom, semua tangki itu harus dibuat lubang, lubang orang yang bisa masuk dalam tangki. Nah, lubang itu dilengkapi sama perlengkapan outfitting yang namanya manhole. Nah, itu ada macam-macam daripada apa namanya perlengkapan kapal itu. Kemudian nanti ada perlengkapan akomodasi. Perlengkapan akomodasi itu kayak nanti bisa lihat ruangan-ruangan di mana tempat makan, kemudian di mana tempat masak, di mana ruangan-ruangan kru kapal, mana ruangan mualim satu, mana ruangan kapten, mana ruangan chief engineer. Itu bagian dari perlengkapan navigasi. Kemudian akomodasi, kemudian biasa di anjungan itu ada, atau di kamar-kamar itu ada jendela-jendela bulat. Jendela-jendela bulat itu bagian dari perlengkapan akomodasi. Kemudian semua kamar itu ada interior, ada tempat tidur, kemudian ada lemari, ada misalnya kalau ada wastafel, semua. Kemudian kamar mandi dan sebagainya. Kemudian selain itu banyak sekali perlengkapan pipa. Perlengkapan pipa itu cukup banyak. Cukup banyak itu nanti kalau di kamar mesin. Ada perlengkap sistem pipa untuk air balas, untuk memompa memasukkan air balas ke dalam tangki balas dan mengeluarkan air balas dari dalam tangki balas. Kemudian ada sistem pompa pemadam kebakaran. Jadi biasa kalau di atas dek kalau kamu lihat kotak merah itu di dalam ada selang sama nozzle. Itu nanti di samping itu pasti ada pipa. Ada pipa di samping itu kayak di jalan-jalan seperti itu kalau botol pemadam ada pipa. Nanti biasa kalau ada kebakaran pemadam datang dia hubungkan nozzle ke pipa itu airnya bisa dipompa keluar sama dengan di kapal itu. Pas ada kotak merah di dalam ada selang hidran, pasti di sampingnya pasti ada pipa. Nah, pipa itu nanti mereka jalankan pompa pemadam dari kamar mesin, airnya naik, kemudian dihubungkan ke nozzle selang, air bisa keluar untuk pemadam menggunakan air laut. Kemudian ada pompa bilga. Pompa bilga itu biasa ditempatkan di kamar mesin untuk memompa air-air kotor yang campuran minyak. Dipompa buang bukan buang ke laut, tapi pompanya masuk ke ada alat mesin yang namanya oil water separator. Dulu pernah dengar OWS, oil water separator, nanti campuran air minyak menggunakan pompa bilga dia masuk ke oil water separator. Oil separator mulai di apa dipisahkan di situ antara air dan minyak. Airnya dibuang keluar lambung, minyaknya ditampung di tangki penampungan yang ada dalam kamar mesin. Tangki minyak kotor namanya. Kemudian ada pompa dinas umum.
kalau dengar pompa dinas umum atau disingkat PDU itu pompa itu berfungsi untuk jika ada pompa-pompa lain yang misalnya trouble, maka pompa itu bisa digunakan. Jadi pompa emergency. Ada pompa bahan bakar, ada pompa sanitari. Pompa sanitari itu nanti dia menaikkan air tawar. Jadi air tawar itu ada dalam tangki double bottom, dia memompa air naik ke tempat masak atau ke kamar-kamar ABK. Jadi untuk mereka bisa gunakan air itu untuk keperluan minum, bukan untuk mandi ya. Itu kadang-kadang kalau kalau misalnya nanti, tapi itu sebenarnya kalau dalam perencanaan itu kebutuhan air tawar itu seharusnya direncanakan untuk kebutuhan masak sama harus kebutuhan mandi. Terkecuali kalau misalnya kapal dalam kondisi tertentu airnya habis, maka mau nggak mau kru kapal itu mandi pakai air laut. Kalau misalnya kapal ya itu jadi sudah direncanakan kapal itu dari pelabuhan A ke pelabuhan B itu air tawar itu sudah direncanakan nanti untuk kebutuhan eh, masak sama kebutuhan mandi kru kapal. Jadi itu nanti ada dalam perencanaan, nanti kamu dapat dalam perencanaan kapal hitung berat bahan bakar, kebutuhan bahan bakar. Itu nanti harus diperhitungkan untuk kebutuhan masak, kebutuhan minum, untuk dan sebagainya itu di samping untuk mandi. Itu nanti ada ketentuan. Kemudian nanti di samping mengetahui sistem perlengkapan, kita harus tahu di mana tata letak daripada sistem perlengkapan itu. Misalnya tadi sistem rantai jangkar, oh ada di geladak akil, di geladak forecaster. Sistem labu tambat, oh ada di daerah haluan dan sama daerah buritan. Jadi semua, jadi cukup banyak perlengkapan itu. Jadi kita bisa bayangkan kalau salah satu perlengkapan sistem itu tidak ada kapal nggak bisa beroperasi. Ya, secara garis besar, ini saya kira eh, poin-poin ini banyak bisa kamu lihat di referensi apa saja, bisa di media sosial, banyak kok ini perlengkapan-perlengkapan ini. Ini sangat membantu untuk pada saat kamu lakukan merancang kapal untuk bagian rencana umum. Karena rencana umum adalah rencana penempatan eh, rencana penempatan semua perlengkapan kapal, perlengkapan navigasi, komunikasi, perlengkapan akomodasi segala macam. Itu rencana penempatan eh, perlengkapan kapal itu diperlihatkan di rencana umum. Termasuk tadi perlengkapan keselamatan harus ada inflatable life. Kemudian harus ada lifebuoy, harus diperlihatkan di mana pasang lifebuoy-nya di mana, life raft-nya di mana, skoci-nya di mana. Skoci berikut Dewi-Dewi atau David, di mana letaknya itu, tempatnya di mana. Banyak sekali sistem perlengkapannya. Nah, jadi nanti itu adalah garis besar pokok-pokok bahasan ini yang nanti akan dijelaskan baik oleh praktisi maupun nanti saya pada saat nanti pertemuan lanjutan. Jadi yang penting kamu tahu dulu ini adalah macam-macam perlengkapan semua yang ada di kapal.
Pak. Ya, Pak, tes. ya, Pak. ya udah lah ya. Ya udah lah ya. Nge-freeze. Ngelek ya? Oh, aku kira aku yang nge-lag. Pada diem semua lagi. Operatornya dong, operatornya. Ope. Pak, ini keluar. Keluar. Berisik. Ya, kamu kan dia. Jangan lu sih, Mir. Ya, ngambek, Wir. Kenapa tuh, Wir? Kamu jawab dulu. Aduh. Ngambek, Wir. Oke, bego apa gua anjing. Ya, Wir. Nah, sebenarnya udah cuma join, kesalahan udah Pak join. Amir doang itu sebenarnya. Cuma kesalahan Pak Amir doang sebenarnya ini. Pak Amir malas ngajar ya, gue. Sih, mulutnya ya ampun. Kok Ini nggak ada direkam orangnya? belum, ya? Ini direkam, by the way. Oh iya. Udah. Panik. Terus ternyata gue internetnya dimatiin. Hah? Ada. Apaan sih, Mir? Wah, Pak Amir nelfon dong. Yang satu TikTokan lagi. Isinya ada nggak? Praktisinya nggak ada. Tapi tadi ada praktisinya. Belum, cuy. Halo, Pak. Tuh, sedang di teleponan tuh. Nggak ada di link, nggak ada di ininya, Pak. Google Meet ya, Pak. Coba kalau enggak Bapak masuk lagi aja, Pak. Tuh share-nya ke dia deh. Enggak. Oke, siap, Pak. Udah. Aduh, lagi TikTokan. Set. Nanti gue jadi TikTokers loh. Wendik, headset gaming lu mana, Dik? Dik, emang lu doang yang punya rambut, Dik. Sekarang gue punya. Wih, Sadam udah nggak botak. Gue sekarang udah pakai headset wireless, anjas. Wih, mantap, Pak. Gue tuh sekarang ternyata gue tuh emang udah botak dari kecil aja. Kasihan amat rambut lu. Nggak ada yang kecil. Yang di coach yang mana? Nasib ada. Ini kita lanjut aja pakai sih. Oh, yang record siapa ya? Gue nggak tahu. Amir. Oh, oke. Ya Dam, lu gimana, Dam? Dua Dam. Yo, Gue kayak jamet Pro ya. nih. Yang record si Fadil. Amin. Siapa yang record? Tadi Serius? sih gue liat Fadil. Fadil apa Pak Amir? Fadil. Yakin Saiful lu? Fadil. Ntar di prank nih. Tadi terima kasih dengan bapaknya. Iya. Nama saya Sadam di gugus 9. Harap takdung. Harapunten kate. Asik. Blonde rambutku. Rasanya. Ini grup rame kenapa? Coba lah kasih. Telat. Gue mau ke kiri nyobain ke kiri. Gini nih. Oh ini cuman emang 51 ya? Gini aja deh. Dam, Pak Amirnya gimana, Dam? Nanti dicoba dulu. Tadi katanya dia nyoba dulu. Oh. Oke. Itu si Bu Wiwin jadinya kapan? Tugasnya belum bisa dikasih, belum bisa disubmit. Oh, oke, siap. Tapi bukunya udah Pak, bisa udah. download bukunya tuh. Halo? Ya, Pak. Ya, halo, Pak. Ya, tadi hang tadi ya? Aduh. Iya, Pak. Iya, Pak. Udah bisa lihat ya? Udah, Pak. Enggak, Udah, Pak.
Ya, jadi itu adalah pokok-pokok bahasan yang nanti akan disampaikan pada pertemuan 1 sampai 14 yang nanti diawali pada minggu depan oleh tim dari praktisi. Nanti selanjutnya nanti akan saya sampaikan pertemuan-pertemuan berikutnya. Jadi itu adalah lihat komponen-komponen pokok bahasan, nanti akan dikembangkan nanti pada saat pertemuan. Jadi saya ulangi, banyak sekali perlengkapan, ada perlengkapan jangkar, perlengkapan navigasi komunikasi, deck machinery, sistem labu tambat, code fitting, dan sebagainya. Ya, ada pertanyaan nggak? Halo? Enggak, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Oke. Belum, Pak. Jadi ini Belum. pengajar ini kalian tahu ya, Bambang Safari Alwi ya. Ya. Jadi nanti minggu depan beliau masuk. Jadi tetap harus gabung kelas AB ya. Ya. Pak. Iya, Pak. Oke. Nanti materi kuliah ini, materi PowerPoint ini kamu buka e-learning aja ya. Pak, e-learningnya belum bisa, Pak. Belum bisa di E-learningnya? enroll. Pak, Iya. e-learning belum bisa di-enroll, Pak. Kenapa? Lagi error. Nanti kalau nggak error bisa buka kan? Nggak bisa buka ininya Pak, materinya Pak. Nggak bisa buka materi. Oke, belum ada aksesnya gitu, Pak. Ada aksesnya, Pak. Itu saya sudah masukkan di pertemuan tuh. Iya, Pak. Kami Jadi, tidak Pak, bisa masuk Pak. Namanya yang propulsi atau sistem perkapalan, Mbak? sistem perkap. Sistem dan sistem perlengkapan. Oh, belum bisa. Soalnya di e-learning itu kan di sini semester 5 Pak. Kita nggak bisa ngeklik masuk yang semester 5 Pak. Nggak ada akses. Iya, Pak. Semua Kan semua mata kuliah. Enggak, Pak. Kecuali Cuma yang semester 3, Pak. Ya, cuma yang di semester 5 doang yang nggak bisa. Semester Yang semester 3 bisa. Oh, ini karena kamu ambil ke semester 5 ya? Iya, Pak. Iya, Betul Pak. Iya, Pak. Oh, nanti saya koordinasi ke Dikter ya. Oke, Baik, oke. Pak. Jadi nanti materi ini saya kirim pakai WA aja. Oke Pak. Saya kirim di grup, tinggal nanti lihat. Ini adalah jadi bagaimana manfaatkan mata kuliah fiskal. Nanti kamu akan berhadapan dengan perencanaan-rencana umum. Semua perlengkapan kapal itu nanti harus kamu jelaskan di nanti perencanaan umum. Kemudian ada komponen-komponen pokok bahasan. Ini secara singkat nanti akan dikembangkan nanti pada saat kegiatan perkuliahan. Bisa kebaca kan? Ini? Halo? Iya, Pak. Apanya? Ini yang materi pokok bahasan ini, ya? Bisa kebaca ya? Pak. Di mana ada, Pak? Bacanya Pak. Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada, Pak. Belum di share screen, Pak. Iya, Pak. Oh, ini belum ya, share screen. Bapak kan masuk lagi, Pak. Jadi Oh iya, sorry. Iya, sorry. Mana? Gimana ya? di present now, Pak. Di pojok kanan bawah, Pak. Iya. Kok nggak mau keluar dia ya? Nggak bisa keluar ya? Kenapa ya? Nggak bisa keluar. Kenapa ya?
Dia nggak mau keluar. Oh, gimana caranya ya? Nggak bisa kelihatan ya? Belum Pak. Belum Pak, belum. Kok saya sudah buka tapi kenapa dia nggak mau keluar ya? Di press now dulu, Pak. Sudah. Saya press now. Window kan? Iya, Pak. Windows Iya, Pak. terus Nggak window mau. yang materi, Pak. Iya nggak mau keluar dia. Padahal saya sudah buka PowerPoint. Mungkin refresh dari ininya Pak, refresh Hah? dari Google Meet-nya. Refresh. Masuk ulang Google Meet Pak. Masuk ulang. Iya Pak. Tadi saya sudah masuk ulang tadi. Ini materinya udah saya buka. Tapi kenapa dia nggak mau muncul situ ya? Kalau enggak, Oh, bapaknya sudah. Sudah. Keluar ya? belum Pak. Nah, Sudah. lagi proses. Udah. Bisa Udah, kan? Pak. Nah ini, Ya, Pak. jadi ini adalah manfaat materi pokok bahasan. Kemudian pengajarnya Bambang Safari Alwi, praktisi, ya. Jadi nanti perlengkapan ini hanya secara garis besar, nanti akan diperluas pada saat tatap muka lanjutan ya. Ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Nah, Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. ya, oke. Terus yang berikut, ini ada kriteria dan standar penilaian. Saya kira semua sudah tahu ya. Nilai A-nya itu lebih besar dari 85 sampai 100, A-nya 80 sampai. Sudah tahu kan? Udah Ya? tahu, Pak. Ya Pak. Nah, ya. Jadi ini komponen penilaian, kemudian ini ada beberapa referensi. Referensi nanti kamu perhatikan, nanti ini bisa di-share ini kayak NCPS, ini non convention special standard. Itu termasuk peralatan perlengkapan semua yang baru dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Ini nanti bisa kamu di Google aja bisa dapetin ya. Kemudian nanti lihat international load line, ini juga nanti di Google bisa dapat. Sistem perlengkapan kapal ini saya sudah upload di e-learning. E-learning di semester 5 ya. Halo? Halo? Iya, Pak. Itu aksennya nggak bisa buka ya, nanti saya koordinasi ya. Iya, Pak. Oke, ini Iya, Pak. saya. Kemudian yang lain YouTube, media sosial, mungkin kapan-kapan nanti kita bisa cari waktu sekali-sekali kunjungan ke Galangan, ya. Ya. Oke, Pak. Oke. Terus ini ada tata tertib. Jadi tata tertib ini harus diketahui mahasiswa. Jadi nanti kalau sudah masuk kelewat 15 menit, itu berarti saya sudah kunci, nggak bisa hadir lagi. Jadi terlambat ya kira-kira 15 menit. Kira-kira gimana? Iya, Pak. Boleh, Pak. Setuju nggak? Setuju, 15 Pak. menit, ya? Setuju, Pak. Oke. Baik, Pak. Kemudian kehadiran mahasiswa itu 75%, 70 sampai 75% ya. 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 Iya, Pak. Iya Pak. Iya, Pak. Kemudian selama kegiatan kuliah daring berlangsung itu face-nya harus dibuka semua. Jadi sama dengan kita kegiatan tatap muka aja di kelas. Nah, walaupun daring, jadi semua harus dibuka. Jadi jangan seperti ini, jangan namanya aja yang muncul. Ya, harus sama seperti kita kuliah biasa ya, kalian berpakaian harus rapi juga ya. Ya. Baik, Pak. Oke, jadi harus on cam terus ya Pak. Kenapa? Harus on cam terus ya Pak. Iya. Oke. Soalnya kadang-kadang begini, kalau hanya nama kita nggak tahu mahasiswanya apa gitu, nggak ada di tempat, jadi kan kita tidak tahu diperhatikan atau tidak. Baik, Pak. Ya.
Ya, Pak. Oke. Oke, Pak. Oke, Nah, Pak. Baik, Pak. kemudian ini nih, kayak contoh gini nih. Kayak saya bilang tadi, pipa udara ini. Ini kalau pipa udara besar seperti ini, pasti di ruang tengah, ruang palka ini. Nah ini tadi yang deck machinery, salah satu di bagian haluan ini windlass ini yang untuk bantu untuk menaikkan menurunkan jangkar dan juga berfungsi untuk menarik tali untuk kapal bisa sandar di pelabuhan. Nah, kemudian ini saya kasih contoh kayak ini life raft, perlengkapan keselamatan. Life raft ini di dalam ada makanan. Makanan ini yang bisa bertahan sampai bertahun-tahun ini. Nanti setiap tahun itu diperiksa, disurvei lagi. Jadi kalau sudah kadaluarsa, ya harus diganti makanannya. Ini tabung, namanya inflatable life raft. Jadi pada saat nanti kapal SOS, tabung ini dibuang ke laut, lalu penumpang atau kru yang menggunakan life jacket, dia bisa menggunakan ini untuk membantu untuk tidak lapar ya, bisa ada makanan di dalam sambil menunggu bantuan. Ini fondasi, bisa lihat nggak ini yang ini? Bisa Pak, bisa. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa. Ini nih dipasang di las di railing ini. Ini railing ya, railing kapal. Ini dudukan lifebuoy. Ini lifebuoy kayak gini nih, ya. Ini yang merah, ring nih. Bisa lihat nggak? Bisa, Pak. Ini biasa dia kasih pasang di sini, ini pondasinya. Nah, life raft ini juga ada dudukannya. Nah, life raft ini bisa pelemparan keluar kapal itu bisa secara otomatis, bisa juga secara manual. Jadi kalau manual dibantu sama kru kapal, ini dibuang ke laut, atau ada secara otomatis kapal dalam kondisi SOS, ini langsung dia bisa keluar sendiri secara otomatis. Ini yang sebelah kanan ini namanya boulder. Atau kalau kamu baca di referensi itu bolar. Ini dua ini untuk ikatan tali nanti. Ini biasa ada di bagian dermaga atau di atas kapal di bagian haluan sini nih. Biasa ada di sini ada boulder. Ya. Ini bisa lihat ini ya. Bisa, Bisa, Pak. Jadi tali diikat kayak bentuk huruf 8 gitu. Jadi dilingkar gini, ya. Jadi setelah kapal sudah sandar, kemudian ini dimatikan begini, dibuat kayak seperti ini, dilingkar seperti ini kayak 8. Ya. Kemudian di sini ada lihat penutup. Jadi dia ada kelebihan, itu tujuannya supaya tali ini nggak bisa keluar. Tali nggak bisa keluar. Jadi ada topinya ini, dia diameter lebih besar dari yang batangnya ini, supaya menghindari tali nggak bisa keluar. Ini contoh kayak rumah kemudi seperti ini. Ini untuk menggerakkan gerakan kapal ini, komando dari anjungan. Ini kayak ini life raft, ini skoci. Nah, skoci ini bisa ditempatkan itu di atas kapal. Kalau kapal-kapal barang itu kan skocinya nggak banyak, hanya untuk kru. Jadi paling skocinya 1 atau 2. Tapi kalau skoci banyak itu biasa dilihat di kapal-kapal penumpang, itu kapal-kapal feri. Kapal feri itu kan kapal untuk penumpang penumpang sama kendaraan. Jadi kalau lihat kapal-kapal penumpang pasti skocinya banyak, karena itu sudah direncanakan satu skoci berapa orang, berarti harus berapa banyak skoci di kapal. Kemudian ini life raft, ini life jacket. Ini apa yang merah-merah? Pemadam ya? Pemadam ya? Jadi pemadam kebakaran portable ini yang bisa digunakan secara manual. Ada pemadam yang kita gunakan air laut. Halo? Halo? Ya Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini saya takutnya hang lagi. Ini pemadam Enggak, Pak. Jelas, Pak. pemadam Enggak, Pak. portable. Jelas. Pemadam portable ini biasa dipasang bersamaan dengan tadi pemadam air laut yang ada hidran itu digunakan secara manual dengan tangan. Kemudian ini bisa lihat ini enggak nih? Ini
Ini nanti dibantu tali nih, tali. Jadi di sini selain dia tarik jangkar, nanti ini nih digunakan untuk gulungan tali. Nanti tali tambah dan tidak ditarik sama kru, tapi mesin dijalanin untuk ini gulung tali ya. Ya. Ini. Ya Pak, ya Pak. Coba. Nah terus lihat ini enggak ini? Ini. Lihat Pak. Lihat Pak, lihat. Lihat Pak. Lihat Ini Pak. ini namanya laluan tali. Laluan tali nanti dia bisa berputar nih. Jadi nanti tali itu kalau masuk ke sini, dia lewat sini dulu. Jadi ditarik nanti tali lewat ini. Ini bisa putar. Jadi sambil putar talinya masuk ke sini. Ini laluan tali namanya fire lead. Fire FAIR lead. LED fire lead. Nah, ini nanti bisa masuk sini untuk bisa diarahkan ke sini. Jadi posisi ini tergantung, usahakan menghindari gaya gesek yang terlalu besar. Jadi pasangnya sedemikian rupa sehingga tali itu tidak terjadi gaya gesek di sini. Jadi dia mau dari sini masuk sini nih putar. Jangan misalnya dia taruh di mana gitu ya, taruh di tempat mana sehingga nanti sulit untuk ini bisa mutar. Jadi harus sejalan ini. Ini namanya pilot biar sejalan. Ini tali trosnya ini. Contoh tali trosnya ini ya. Ya. Oke Pak. Nah, terus ini yang saya bilang kayak McGregor ini, tutup palka. Dia terdiri dari beberapa ponton. Jadi antara ponton satu sama ponton lain ini kedap ini. Jadi di sini nanti ada sambungan dikaitkan satu sama lain, tapi di sini dikasih rubber. Hingga kalau misalnya ada hujan ini tidak masuk dalam palka ini. Ini contohnya ini. Jadi semua kapal itu seharusnya pakai tutup palka ini ini ditarik gunakan sistem hidrolik ya. Jadi ada pompa hidrolik dijalanin untuk menarik ini satu demi satu. Sehingga palka ini akan terbuka secara keseluruhan. Ini palka ya. Kemudian ini misalnya, ini yang saya bilang manhole tadi tuh. Sudah pernah lihat belum? Belum? Belum Pak. Belum, Pak. Ini bagian dari perlengkapan outfitting. Nah, biasa kalau bangun kapal baru, karena ini kan ukurannya standar dari JIS, standar JIS internasional ini. Ukurannya standar, bentuk kayak elips, jumlah bautnya itu juga standar, ada kurang lebih sekitar 30 baut satu manhole. Nanti kalau ini tangki balas, maka dia di sini harus dikasih packing nanti. Kalau tangki balas dikasih packing karet dulu, baru ini tutup, baru dibaut. Nah, baut-baut ini itu biasa dilas. Jadi kepala baut itu dipotong, lalu dilas didudukan ini. Nanti pada saat ini sudah terpasang semua, kasih packing semua, baru ini penutup ditutup, baru pakai mur. Dikanjeng pakai mur dari sini ya. Ya. Paham Oke Pak. Kalau ini tangki minyak, maka dia tidak boleh pakai packing karet karena nanti biasa kalau karet karena minyak itu kan dia kebuka itu, akibatnya nanti dibuat jadi nggak kedap. Licin gitu Pak berarti. Ya, kalau dia minyak harus pakai packing cling rate. Kalau di motor-motor, kamu punya motor biasa ada packing cling rate, biasa dipakai di cylinder head, kayak packing kertas. Bentuknya seal gitu maksudnya Pak. Packing kertas. Nah, itu kalau untuk minyak. Beda. Tangki balas sama tangki minyak itu dia beda. Yang minyak pakai packing cling rate, namanya cling rate. Yang balas pakai tangki itu. Ini contoh menor. Kalau saat pembangunan ini cukup banyak ini. Semua tangki-tangki. Gudang forpik ada manhole. Tangki-tangki balas ada manhole. Semua. Jadi pada saatnya pembangunan kapal baru, ini orang start kerja ini duluan ini. Dia kejar kerja ini duluan karena cukup banyak manhole-manhole yang harus dibuat. Ya. Ini namanya boulder. Ini pipa udara, ya. Ya Pak. Nah, oke. Terus mungkin jadi semua perlengkapan kapal itu begini.
itu jenis tidak sama, tergantung dari jenis-jenis kapal. Ya, perlengkapan kapal mana yang cukup banyak perlengkapan tergantung jenis kapal. Tapi biasa perlengkapan kapal itu standar. Ada perlengkapan keselamatan, ada perlengkapan apa namanya? Ini sebentar, ada ajan dulu ya. Ada ajan sebentar. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke. Jadi kalau kamu lihat, halo. Iya, Pak. Jadi Iya, Pak, iya, kalau kamu lihat kapal ini, kita sudah tebak ini kapal tanker. Karena apa? Ini sistem pipa banyak. Ini tangki semua ini di bawah nih. Kapal tanker. Nah, semua perlengkapan standar sama. Ada winch, kapal-kapal lain semua ada di sini. Nah, cuma ini ada satu tiang. Tiang ini adalah tiang lampu. Kalau namanya di lapangan itu tiang lampu jangkar. Jadi pada saat operasi kapal pada malam hari naik turunkan jangkar, maka ini lampu ini harus diterangin. Ya, ini ada mas di belakang sana, ini lampu-lampu navigasi. Kemudian samping kiri kanan ini kelihatan nanti ada lampu navigasi merah, warna merah hijau. Kemudian ini ada skoci, ya. Nah, ini lubang ini nih, tahu nggak ini lubang ini. Ini lubang ini untuk laluan tali. Nanti pada saat kapal sandar, jadi tali tidak naik di atas ini. Jadi tali nanti masuk di dalam lubang ini untuk tali, ya. Tali masuk lubang ini untuk kalau nanti tali di atas ini nanti akan terjadi gesekan ini plat. Ini kan sudah dibuat apa namanya alurnya ini. Kalau yang ini juga bisa gunakan nanti satu waktu untuk laluan tali juga. Jadi perlengkapan kapal standar sama saja, tapi nanti ada kelebihan. Misalnya kalau skoci, kalau kapal penumpang pasti skocinya lebih banyak ketimbang kapal barang atau kapal tanker. Kalau kapal barang tanker minimal paling satu atau dua, tapi rata-rata dua karena ini memperhitungkan stabilitas kapal ya. Kalau satu mungkin dia pasang di tengah. Tapi kalau dua harus dia pasang kiri kanan. Kemudian ini jangkar ini, kamu lihat ada benjolan ini nih. Ada lihat benjolan nggak? Lihat, Pak. Ini namanya belmut. Belmut ini adalah penebalan yang dipasang di lubang laluan jangkar ini. Ini supaya pada saat jangkar tarik, jangan kena lambung kapal. Kalau lama kelamaan ditarik karena lambung kapal jadi rusak platnya. Oleh karena itu dipasang penebalan plat ini namanya belmut. Belmut. Nanti di sini dari sini ada pipa naik. Pipa namanya apa ya? Hose pipe. Hose pipe itu ada pipa dari sini naik ke geladak akhir. Nah, dan nanti dari sini baru dia lewat stopper. Nanti di sini ada stopper. Stopper itu pengunci. Tapi pengunci itu dibuat alurnya sama dengan dudukan rantai jangkar. Stoppernya akan jadi pada saat jangkar sudah masuk semua ke dalam chain locker, maka
stopper ini harus dikunci. Kalau tidak dikunci, takutnya nanti dari winch ini gearnya misalnya lolos, akibatnya jangkar semua jatuh ke laut. Jadi ini sudah pasang, ini harus penguncinya ada sini, namanya stopper jangkar. Ya, itu nanti akan dijelaskan secara rinci nanti pada pertemuan berikut aja. Jadi ini ada sistem rantai jangkar, ada chain lockernya, ada chain pipe-nya. Ada chain pipe itu rantai jangkar setelah keluar dari mesin, nanti dia turun ke bawah, ada pipa jangkar namanya untuk masuk ke chain locker. Chain locker itu bak rantai, penampungan rantai. Nanti di sini ada well house yang tembus dari lambung ke dek di geladak akhir. Itu nanti untuk laluan jangkar. Kemudian nanti di dalam kamu sudah pernah dengar gudang forecastle ya? Gudang forpik. Gudang. Belum, Pak. Di bawah geladak. Belum, Pak. Di bawah geladak ini ada ruangan di bawah. Di bawah geladak nih, kan di bawah ada ruangan. Ini kan main deck nih. Ya. Main deck. Di bawah ini ada ruangan. Nah, ruangan itu kalau kamu masuk, itu yang nanti pakai pintu kedap, itu yang saya bilang harus pintu baja yang harus pakai packing supaya kedap. Kalau kamu masuk sini nanti ada kelihatan pipa ini, pipa ini dibuat pipa schedule 80 yang tebalnya sekitar berapa ya? Bisa tebal sampai 1 cm tebal. Karena ini laluan jangkar kan banyak, pada saat kita tarik jangkar ini kan banyak kotoran, banyak lumpur ya. Jadi untuk menghindari korosi nanti, maka pipa ini dipertebal. Kemudian di dalam gudang ini nanti kamu lihat ada keran cuci jangkar. Jadi bersama nanti kalau ini tarik naik, jangkar tarik naik kan banyak lumpur tuh. Maka bersamaan dengan itu jalankan keran pipa ini, keran cuci jangkar ini. Nanti kalau kamu lihat ada air yang mengalir di lubang ini, itu berarti keran cuci jangkarnya jalan itu. Jadi bersamaan ini naik, banyak lumpur, jadi semaksimal mungkin rantai jangkar itu biar dicuci supaya jangan sampai waktu masuk di chain locker itu banyak lumpur, itu nanti berdampak pada terjadi korosi untuk rantai. Rantai itu korosi juga. Nanti tiap tahun itu diperiksa itu diameter rantai. Kalau rata-rata 20%, kalau ketebalan diameter sudah berkurang 20%, harus dieksekusi ganti baru. Ganti satu segel rantai itu. Kalau panjang satu rantai itu 125 meter satu rantai. Satu rantai itu. Jadi nanti pada saat perancangan nanti kamu kan hitung nih. Jadi untuk menentukan ukuran rantai, panjang rantai tergantung pada saat kamu hitung perancangan deplasmen kapal berapa. Maka dengan deplasmen kapal itu kamu bisa menghitung, ada rumus untuk menghitung berapa diameter rantai jangkar, berapa panjang rantai jangkar. Kalau panjang rantai jangkar sudah dihitung, maka nanti di pasaran kamu tahu bahwa satu rantai itu ada 125 meter. Kalau seandainya panjang rantai setelah kamu hitung itu misalnya itu di biro klasifikasi, pada saat itu kita cek di biro klasifikasi perhitungan kamu punya rumus ini misalnya deplasmen sekian, maka panjang rantai sekian meter, kemudian berat jangkarnya berapa kilo. Nah, biasanya kalau kamu lihat di rantai itu biasa sambungan rantai setiap jarak 125 meter itu dikasih tanda dengan cat. Jadi nakoda itu akan tahu atau mualim satu. Misalnya sambungan pertama dikasih warna kuning, sambungan kedua dikasih warna merah, sambungan ketiga dikasih warna hijau. Jadi pada saat nanti jangkar turun, rantai jangkar tuh pas nanti kalau lihat warnanya apa, oh ini warna kuning, oh berarti baru 1 segel turun. Kalau 1 segel turun berarti panjangnya berapa? Oh baru 125 meter misalnya gitu kan. Nah, itu nanti itu diperhatikan aja, itu perlengkapan semua. Kemudian ada lagi perlengkapan akomodasi yang jadi dari main deck ke forecast select ada tangga. Tangga itu
dibuat dari injakannya itu dari plat anti slip. Pernah lihat Pak plat anti slip yang ada kasih apa namanya kayak ada yang timbul-timbul itu menghindari jangan sampai licin. Plat kembang namanya. Pernah dengar plat kembang nggak? Belum, Pak. Plat kembang. Jadi kalau plat kembang itu di kapal dipakai untuk anak tangga. Jadi kalau dari main deck sini orang naik ke forecastle harus ada tangga kiri kanan ya, ada tangga kiri kanan. Itu termasuk perlengkapan akomodasi. Ini juga dari main deck di belakang ini namanya geladak geladak kimbul atau pop deck. Pop deck. Nah dari sini ke pop deck, nah ada juga tangga. Itu namanya perlengkapan akomodasi. Tangga-tangga ini termasuk. Tangganya banyak. Tangganya misalnya dari pop deck naik ke anjungan atau nanti dari apa pop deck turun ke kamar mesin, dari main deck turun kamar mesin. Kalau kamu di rencana umum tidak ada tangga, nanti orang tanya, bagaimana kamu berdiri di sini terus mau ke kamar mesin turun dari mana? Nggak ada tangga misalnya ini kan, nggak bisa turun orang, ya. Jadi harus tangga. Itu banyak perlengkapan itu termasuk ya. Nah terus saya kira itu nanti tergantung jenis-jenis kapal ini. Nah kalau kapal ini saya terakhir jadi konsultan pengawas. Kapal ini panjang 110 meter. Ini nanti kemarin dibangun 3 unit kapal. Satunya bangun di Bentar ya. Halo. Iya, Pak. Bentar ya. Iya, Pak. Ya, Pak. Oke. Nah, kita lihat ini kapal ini kemarin saya pengawasan pembangunan terakhir itu. Jadi kemarin dibangun 3 kapal ini, kapal yang terpanjang kapal feri Roro di bawah Kementerian Perhubungan Darat. Dibangun 3 unit, 1 unit bangunnya di PT Duma Surabaya, galangan PT Duma Surabaya, 1 unit bangun di galangan kapal PT Mariana Bahagia di Palembang, dan 1 lagi bangun di Lampung daerah terutama ini. Kemarin kita ngawas terakhir ini, pembangunan kapal ini sudah selesai. Ini dioperasikan di daerah Merak Bakahuni. Jadi diperuntukkan biasa kalau apa namanya mobil apa kontainer kan cukup panjang itu. Kalau pas di kapal ini kontainer itu trailer itu bisa langsung masuk jadi menghindari kemacetan di daerah Merak gitu. Ini mesinnya ini mesin Yanmar. Jadi menggunakan mesin Yanmar ini. Ini kayak ini kamu bisa lihat ya. Ini namanya panel. Ini yang tadi pipa cerobong akan keluar lewat sini nih untuk pipa gas buang. Ini panel kiri karena ini ada mesin 2, maka panelnya itu ada 2. Nah, lihat ini tali-tali ini kan dia tidak lewat atas, lewat tadi lubang-lubang tadi tuh ya. Ya. Nah di dermaga ini ada boulder yang tadi saya kasih lihat itu. Semua dermaga ada boulder, di kapal juga ada boulder. Jadi kalau sudah pas sandar langsung diikat ini kapal. Itu sistem labu tambat. Ini kapal LCT, landing craft. Jadi kapal ini dia kayak kapal feri. Cuma dia ini bisa langsung landing di pantai. Jadi langsung masuk ke pantai ini. Nah, setelah masuk pantai ini pintu rampanya diturunin. Ini namanya pintu ramdor. Pintu rampa. Diturunin baru di sini kan muat mobil-mobil, alat-alat berat ini baru turun. Nah, di sini sama perlengkapannya. Nanti di sini ada winch.
untuk menarik dan menurunkan pintu rampa. Di sini ada namanya sling, wire rope. Kemudian untuk safety-nya dia kasih rantai. Nah, kemudian sini ada roll. Jadi nanti sling itu ada pakai roll di sini supaya laluan slingnya ada di sini, namanya stay ram door. Ini namanya stay ram door, ini railing. Di stay ram door itu dia pasang roll untuk laluan sling. Jadi nanti dari winch dia mutar untuk menaikkan dan menurunkan ini ram door, pintu rampa ini. Ya, ini namanya stay ram door ini. Nanti lama-kelamaan kamu tahu juga ini kapal ini. Ini namanya landing craft. Jadi dia landing di bibir pantai untuk menurunkan biasanya muatan alat-alat berat ini. Nah, ini kalau kapal-kapal penumpang kayak gini, kamu lihat ini skocinya cukup banyak ini. Skoci banyak, life raft-nya juga banyak karena direncanakan untuk bisa pemenuhan semua penumpang sama kru di kapal. Jadi kapal dalam kondisi OS, semua skoci diturunkan biar pemenuhan semua jumlah penumpang bisa masuk di dalam skoci. Ini ditempatkan kiri kanan ini. Jadi bedanya kalau perlengkapan keselamatan untuk kapal-kapal biasa, itu kalau kapal barang ya skoci minimal 1 atau 2, kalau kapal penumpang cukup banyak disesuaikan jumlah penumpang. Ya. Ya, Pak. Nah, saya kira itu sudah, ini banyak-banyak kapal. Jadi ini kayak ini apa, kapal tugboat. Tugboat ini multifungsi. Jadi bisa digunakan untuk pengoperasian di daerah pelabuhan untuk dorong kapal pada saat kapal masuk, kapal besar masuk itu. Dari luar masuk pelabuhan, kalau tidak dibantu sama tugboat, itu manuvernya susah kapal-kapal besar itu. Kita terlambat muter, nabrak sana, nabrak sini. Jadi biasa dia masuk bersama dengan tugboat. Kalau dia mulai arahnya ke kiri, tugboat dorong dari kanan. Kalau kanan, tugboat dorong. Sehingga di tugboat itu ada namanya perlengkapan di depan, kamu lihat nih. Ini adalah fender. Pernah dengar nggak? Karet ini, karet. Rubber ini. Ini tujuan kalau dia dorong kapal, jadi jangan sampai terjadi kerusakan pada lambung kapal. Ini karet ya. Ya. Itu pakai ban ya? Iya Pak, ya Pak. Nanti biasa di samping ini juga ada ban-ban kayak ban-ban mobil itu. Nanti dia ikat pakai rantai. Ya. Jadi kalau dia dorong dengan samping, ini ada ban juga di sini. Ban kayak ban mobil. Cuma begini, ban-ban untuk kapal ini beda sama ban-ban mobil. Kalau ban-ban kapal ini khusus yang memang marine. Jadi semua perlengkapan kapal itu marine, beda yang digunakan di tempat lain. Jadi harus marine, harus diperiksa itu sesuai standar kelas rubbernya itu. Nah, kalau ini di sini dia multifungsi, dia dipakai untuk mendorong kapal pada saat pengoperasian di pelabuhan. Nah, kalau saya lihat di sini, ini ada nozzle, berarti dia berfungsi sebagai pemadam kebakaran juga. Jadi, sewaktu-waktu ada terjadi kebakaran di daerah pelabuhan, dia ini punya nozzle ini. Saya lihat nozzle merah ini untuk semprot air nih. Jadi dari pompa kamar mesin pemadam kebakaran, dia gunakan nozzle ini, sistem untuk memadamkan kebakaran. Jadi dia multifungsi, bisa dorong, bisa membantu untuk pemadam kebakaran. Kemudian tugboat juga berfungsi untuk menarik. Jadi kalau nanti kamu lihat daerah belakang sini, ada hook, ada dia punya mesin, ada hook pengait. Pasti ini kapal ini dipakai untuk tarik juga. Jadi fungsinya banyak, bisa tarik, misalnya tarik tongkang misalnya kan. Jadi biasa tongkang itu biasa pendampingnya tugboat. Tapi kalau tugboat itu hanya operasi pelabuhan, berarti tidak bisa digunakan untuk tarik tongkang. Tarik tongkang itu tugboat dirancang tersendiri, ada punya kekuatan tarik, hitung kekuatan tarik blower pull-nya. Di sini ada perlengkapan hook sama mesin winch-nya untuk menarik. Tergantung kamu lihat di daerah sini ada nggak hook-nya itu. Kalau tidak ada berarti nggak bisa dipakai untuk tarik. Ya. Jadi di sini sama ada perlengkapan jangkar semua. Jadi beda-beda perlengkapan itu kita nanti
kayak begini, kayak di daerah pelabuhan ini kan tidak ada skoci nih, ya, nggak ada skoci, kelihatan nggak ada life raft karena daerah pelabuhan. Jadi perlengkapannya nanti tergantung jenis kapal. Ini kapal kontainer. Kalau lihat muatan-muatan kontainer namanya kapal sama, di depan juga ada wins, ada jangkar. Nanti di rumah kemudi ada di belakang, kemudinya ada di belakang. Ini kapal ikan sama juga perlengkapan. Ini ada skoci ini karena dia beroperasi jauh ke daerah fishing ground, keluar jauh dari pelabuhan harus ada skoci, ada life raft, ya. Ada perlengkapan kapal lain, ya. Jumlah dari perlengkapan-perlengkapannya tergantung dari ukuran kapal. Nanti sesuai dengan tadi referensi dari lot line itu, tergantung nanti dari ukuran kapal. Ini kapal barang, ya, ini peralatan bongkar muat nih, ya. Itu blok-bloknya aja di sini nih. Nanti semua sling-sling akan lewat blok semua ini supaya meringankan untuk mengangkat. Kalau kamu belajar gimana ya? Kalau kita gunakan satu blok, daya tariknya agak berat jika dibandingkan kita pakai 2-3 blok. Itu di sistem apa itu? Di fisika mungkin dapat ya. Fisika yang gunakan blok. Atau gini aja contoh. Kalau kita di daerah-daerah itu kan misalnya ada sumur nih. Halo? 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 Halo, Pak. Beneran, Pak? Iya, Pak. Dengarnya. Aman, Pak. Ya, Pak. Misalnya di daerah-daerah itu ada sumur. Kalau orang tarik pakai tangan kan berat itu. Ya, Pak. Maka biasanya dia pasang tiang penyangga, lalu dia tempatkan satu roll di situ, lalu tali itu dimasukkan lewat roll, lalu dia tarik. Berarti kan lebih ringan tuh, ya kan? Iya kan? Halo? Iya, Pak. Iya. Iya, Nah, Pak. nah, jadi maksud Kapal topin-topin, gitu. dia gunakan topin-topin untuk laluan sling untuk mengangkut muatan itu supaya bisa ringan. Kalau itu terlalu berat, itu nanti dampaknya nanti akan terjadi kehausan di bagian gosnek di sini. Ini gosnek. Nanti di sini ada batang muat nanti. Nah, ujung batang muat itu nanti di sini ada dihubungkan dengan apa? Ada semacam apa? Busing sama as. Nanti ujung batang muat ini kan ada lubang. Nanti di sini ada as. Nah, nanti akan terjadi gesekan. Kalau misalnya tariknya berat akan terjadi. Nah, sehingga nanti di sini ini namanya gosnek. Gosnek nanti kalahnya di sini nanti kalau misalnya kita tidak menggunakan blok-blok ini, blok-blok rollnya itu. Nah, jadi saya kira itu gambaran umum aja tentang perlengkapan. Nanti Halo, tes, Pak, tes, Pak. Pak, Pak, nge-lag, Pak. Tes. Ya. Pak, ini putus-putus beneran, Pak. Halo. Halo, Pak, nge-lag, Pak. 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 Tidak ada kusangka. Bapak. Ininya. Halo, Pak. Halo. Pak, putus-putus beneran, Pak. Pasti dia nelfon lagi nih, nelfon gue lagi nih. Tinggal tunggu aja. Set. Oh, belum. Adet. Astagfirullahaladzim.
Halo, tes. Ikan hiu makan tomat. Lanjutin, El. Kevin dari tadi ikan hiu mulu. Ikan hiu mulu. Lu caprek Anissa ya, Vin? Vin, caprek Anissa lu ya? Kagak, El. Ya Allah. Anissa, cariin tuh. Buset. Buset. Mulai. Ntar Lutfi cemburu. Lutfi. Halo, On cam guys. Halo, halo. Pak. Nah, tadi hang lagi. Pas saya buka di besarin itu nggak bisa hang. Jadi saya kira itu aja, ya. Jadi nanti Iya, Pak. itu Baik, adalah pertemuan awal, gambaran tentang perlengkapan kapal. Dan nanti akan diuraikan lebih lanjut pada saat pertemuan-pertemuan berikutnya, ya. Jadi nanti minggu depan saya buka link, dosen praktisi masuk. Mungkin nanti saya kasih host ke ketua kelas ya, jadi host ya. Ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya, baik, Pak. Baik, Pak. Ya. Oke, saya kira itu aja. Masih ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Nah, nanti Belum, Pak. materinya saya kirim lewat WA. Saya nanti dipelajari secara saksama aja untuk Oke, Pak. bisa mengetahui apa sih dari dalam perlengkapan kapal itu yang akan dibicarakan ya. Oke ya? Pak mau tanya Pak, Nah, gimana? berarti untuk kuliah hari Senin depan mulainya jam 2 atau jam 1 ya Pak? Tergantung kesepakatan. Kemarin bilang jam 2. Saya sudah sampaikan ke dosen praktisinya itu. Nah, sekarang sebenarnya maunya jam berapa? Biar kalau saya jam berapa aja terserah. Cuma kan ini dosen praktis ini harus kita konfirmasi ke mereka. Karena mereka juga kan ada kegiatan pekerjaan juga di luar sehingga dia bisa atur waktu gitu kan. Enggak, Pak. Kemarin kan Pak Amir bilang kalau misalnya untuk selama 1 semester ini dokter praktisi itu kan pertemuannya 6 kali ya, Pak, kalau nggak salah. Terus habis itu untuk pertemuan pertama itu dimintanya digabung kelas A dan kelas B. Tapi untuk pertemuan selanjutnya itu tergantung dari nanti situasional aja, Pak. Iya. Kalau misalnya bukan ada dosen praktisi atau bapak yang ngajar doang, Pak. Itu jadi untuk pertemuan selanjutnya itu ada dokter hanya bapak saja atau untuk ada dokter praktisinya gitu, Pak. Jadi kalau ini pertemuan pertama ini kan gabung nih pertama. Nanti pertemuan kedua kalau dosen praktisi masuk itu berarti gabung, wajib gabung karena itu termasuk kelas besar. Tapi kalau seandainya pertemuan itu saya yang masuk, maka tetap sesuai dengan jam waktu perkuliahan. Jadi waktu perkuliahan kelas A itu nanti pukul 13 sampai 15.30. Nanti kelas B itu lanjut dari 15.30 sampai dengan pukul 18.00. Cuma begini. Halo? Iya, Pak. Cuma begini, dalam pertemuan itu kan saya sampaikan kita tidak mungkin sampai 2 jam lebih. Ya, pertemuan akan 50 menit. Nanti akan disambung dengan nanti tugas-tugas yang nanti akan diberikan gitu. Halo? Oke, Halo? Pak. Oke. Itu Iya Pak. Paham ya? Benar ya, Pak. Untuk pertemuan selanjutnya. Iya. Jadi tergantung nanti praktisi mau kasih berapa kali pertemuan, tapi selama praktisi kasih kelasnya harus digabung ya. Nah, gabungnya jam 2 ya? Iya, Pak, jam 2 kayak seperti hari ini, Pak. Oke, jadi saya kira itu aja sudah saya sampaikan ke praktisi, nanti pertemuan jam 2 ya. Saya kira dengan demikian pertemuan awal siskal ini untuk hari ini, nanti bisa kita ketemu di lain waktu dan lain kesempatan.
saya tutup kegiatan pertemuan ini dengan mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian, pertemuan pertama saya dinyatakan saya selesai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Pak. Baik, Iya, untuk absen kelas B masuk semua kan? Oke. Bagus. Nge-freeze dong. Emang absennya gimana, Dem? Gue disuruh ngecek yang nggak masuk siapa, ya gue masukin aja. Oke.